warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Iskandar dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis Pancasila menurut pandangan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون وقال أيضا في كتابه الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين للمؤمنين كالبنيان يشد بعضكم بعضا wasabbaka asabi'ahu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, panjang umur, dibersertai dengan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya yang kelak akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita menganalisis Pancasila dari sudut pandang Islam, kita haruslah mengetahui bahwa hukum Islam itu apa. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah suatu perintah ataupun keterikatan antara manusia dengan Tuhannya untuk beribadah secara hablum minallah dan hablum minannas. Untuk mengetahui bahwa Pancasila itu dilihat dari sudut pandang Islam, kita harus mengetahui bahwa sumber hukum Islam itu ada berapa. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber hukum muttafaq, yakni yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Sumber hukum muttafaq terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebihnya 23 tahun. Menurut ulama hafiz, bahwa Al-Quran sendiri terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran yaitu Al-Hadis, atau bisa dikatakan sebagai As-Sunnah, yang merupakan segala perkataan, perbuatan, ataupun tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kriteria hadis sahih harus kita pelajari menurut hadis dan ilmu hadis yang disandarkan kepada para periwayat hadis seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang dijamin kemasyhurannya oleh sebagian umat Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang ketiga, yaitu sumber hukum Islam yang ketiga, ijma, atau bisa dikatakan sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi, pelaksanaan ijma dalam hal itu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti halnya Dewan Tarjih, pimpinan Muhammadiyah melakukan kesepakatan harus berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga fatwa MUI dan Bathul Masail Nahdlatul Ulama. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas merupakan suatu kiasan ataupun hukum yang dikiaskan atau disandarkan kepada Al-Quran. Contohnya seperti minuman keras. Di dalam Al-Quran tidak tercantum nama minuman keras, akan tetapi khamar yang berbentuk dan serupa dengan obat-obat lainnya yang memabukkan. Pembagian sumber hukum Islam yang kedua yaitu sumber hukum muhtalaf, ataupun sumber hukum yang tidak disepakati oleh seluruh umat Islam. Mereka hanya menyepakati sebagian daripadanya, seperti al-uruf, istisad, maslahah mursalah, dan hal yang sebagainya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Pancasila yang merupakan falsafah ideologi bangsa Indonesia sejak dilahirkan hingga saat ini. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca,
berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Kata panca diusulkan oleh Insinyur Soekarno dan sila diusulkan oleh ahli bahasa pada saat itu. Akhirnya, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 terhadap apa-apa yang telah dikerjakan oleh Panitia 9 seperti Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya Pancasila, seluruh umat manusia di Indonesia telah dipersatukan, baik dari Sabang sampai Merauke. Pancasila menurut Profesor Dr. Khailan MS mengatakan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai dalam segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun kenegaraan. Adapun sila-sila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sudah kalian ketahui bahwasannya Pancasila memiliki sila yang 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sekarang akan membahas dari sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada awalnya, menurut catatan sejarah, dalam Piagam Jakarta, yang asli itu tidak ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi ada kalimat penambah, yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kata-kata dari 7 kata tersebut menimbulkan kontroversi antara Islam dan non-Islam, sehingga para pendiri bangsa menghilangkan atau menghapus 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan perlu diketahui bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengakui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang religius, negara yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, dimulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu mengakui bahwa mereka mempunyai Tuhan yang Esa. Akan tetapi, dalam penerapan sila-sila nilai, dalam sila yang pertama, kita harus melakukan yang pertama toleransi antar umat beragama, tidak membeda-bedakan agama manapun, saling tolong-menolong dalam hal kewajiban sosial, dan hal yang sebagainya tidak menyinggung perasaan bagi pemeluk agama yang lain. Namun di dalam Al-Quran sendiri sudah tercantum jelas bahwa sila yang pertama itu tercantum di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budu. Yang artinya, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kami wahyukan kepadanya, maka tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku dari sekalian padamu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Oleh sebab itu, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa lafal nuhi dibaca yuha, dan kata pa'budun dibaca ataupun memiliki arti mentauhidkan atau mengesahkan. Baik, kita lanjutkan kepada sila yang kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlu diketahui bahwasannya sila kedua menjunjung sama derajat kemanusiaan, atau bisa dikatakan sebagai memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya kita menghormati perbedaan kulit, ras, dan sebagainya. Kita menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, bahwasanya kita harus memiliki sifat tenggang rasa, tolong-menolong antar sesama manusia. Bahkan sudah tercantum jelas di dalam pasal 28A bahwa setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila dalam sila yang kedua. Adapun menurut pandangan Islam, sila kedua itu sudah tercantum jelas di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kejahatan. Quran Surat Al-Maidah ayat 25. Menurut tafsir Jalalain, bahwasanya kita dilarang untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan syariat, ataupun kita tidak berhak melakukan tolong-menolong atas nama kejahatan.
Kita harus menghindari hal itu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kepulauannya sendiri terdiri dari 17.000 pulau, bahkan lebih. Memiliki 3.000 berapa pulau. Nah, itu merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati dalam perbedaan ini. Di dalam lambang negara Republik Indonesia tercantum semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita harus senantiasa mensyukuri apa-apa yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut pandangan Islam sendiri, bahwasanya persatuan Indonesia itu haruslah dilakukan. Mengapa demikian? Karena sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Musa, anin Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'minina lil mu'minina kal bunyani busudu ba'duhu ba'do wasabbaka asabi'ahu. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam penjelasan hadis tersebut, syarah hadisnya bahwasanya kita sebagai umat Islam ataupun sebagai warga negara Indonesia harus saling mengaitkan ataupun menyetarakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah satu. Kita harus bersatu padu untuk membangun kebangsaan Indonesia menuju lebih baik lagi. Mari kita lanjutkan kepada sila yang keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pengimplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari bahwa bangsa Indonesia memiliki dewan-dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dan dewan perwakilan daerah. Nah, hal itu merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk meminimalisir dan mengefektifkan pemerintahan yang ada. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahan yang ada harus tercantum kebijaksanaan, mufakat, tanggung jawab, dan kekeluargaan. Adapun menurut pandangan Islam sendiri bahwasannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu telah tercantum jelas di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 4 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqimus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang memenuhi kewajiban Tuhannya dan dirikanlah salat, bermusyawarahlah terhadap suatu urusan dengan mereka, dan infakkanlah sebagian harta agar bermanfaat bagi kalian. Menurut tafsir Al-Maraghi, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita harus menyeru atas kebijakan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan sholat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Sedangkan yang ketiga yaitu bermusyawarah. Dalam hal ini konsep musyawarah di Indonesia tersebut sudah mendarah daging, bahwasannya segala kebijakan yang ada diambil dari musyawarah dengan hasil mufakat. Oleh sebab itu, selanjutnya di dalam ayat tersebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan infakkanlah harta kalian agar harta kalian itu bermanfaat bagi seluruh orang. Karena sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa prinsip keadilan bagi di seluruh Indonesia itu sesuai dengan di koperasi ya. Koperasi memegang teguh prinsip keadilan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berlaku adil dan senantiasa tolong hidup rukun dan tolong menolong. Menginfakkan sebagian harta, menyumbangkan sebagian harta, bahkan menerapkan kebijakan-kebijakan yang adil oleh pemerintah-pemerintah setempat. Untuk mengatasi ketidakadilan yang ada, pemerintah setempat ataupun pejabat-pejabat tinggi seperti Dewan Perwakilan Rakyat harus senantiasa mengacu kepada pedoman keadilan agar seluruh pembangunan di Indonesia bisa merata dari Sabang sampai Merauke. Adapun prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pandang Islam sudah tercantum jelas di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ijina'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar agar kamu mendapat pelajaran daripadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Di dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umatnya, kepada kaumnya untuk senantiasa bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi nafkah ataupun memberi sedekah, infak, sedekah kepada kaum kerabat merupakan suatu dari prinsip keadilan, serta menjauhi perbuatan keji dan mungkar untuk mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita merupakan umat Islam yang berpegang teguh pada prinsip keadilan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus senantiasa menyepakati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Bahwa sejatinya Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi di dalam Pancasila itu termaktub dan tertulis ataupun makna tersirat dari Pancasila tersebut merupakan sumber-sumber dari nilai-nilai Islam sendiri. Salam Pancasila. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Ahmad Muhammad Mustain Nasoha SH.MH Al-Hafidh yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran Pancasila. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh saya bisa bermanfaat dan menambah pahala bagi beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah saling menyemangati dan memotivasi dalam kegiatan belajar mengajar selama ini. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.